Perkenalkan, saya Tasya Dewi Asrinda, Jabatan Pengelola Keuangan di Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Saya peserta laksana dari golongan 2 angkatan 14 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan nilai bela negara dan tokoh yang dapat diteladani dalam nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dalam kesempatan kali ini, saya mengambil salah satu contoh tokoh nasional yang saya teladani dalam hal bela negara, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, saya akan sedikit memperkenalkan latar belakang dari Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Pekanbaru, Riau pada tanggal 28 Juni 1969. Sandi, demikian nama panggilannya, menghabiskan masa kecilnya di sejumlah kota di Provinsi Riau, mengikuti pekerjaan ayahnya yang bekerja di perusahaan minyak Caltex. Ia pernah tinggal di Rumbai, Pekanbaru, Duri, dan Dumai. Selepas lulus SMA, Sandiaga Uno melanjutkan pendidikannya di Wichita State University, mengambil jurusan Bachelor of Business Administration. Setelah lulus pada tahun 1990, ia bekerja di Bank Suma milik William Suryajaya. Setelah setahun bekerja, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di George Washington University dan mengambil Master of Business Administration. Setelah mendapatkan gelar masternya, Sandiaga Uno mencari pengalaman bekerja di berbagai perusahaan di Singapura. Krisis moneter tahun 1997 mengakibatkan perusahaan tempatnya bernaung kolaps. Sandi pun terkena PHK dan akhirnya menjalankan bisnisnya sendiri bersama dengan Edwin Suryajaya. Ia membangun perusahaan Saratoga Investment yang bergerak di bidang konsultan keuangan. Bisnis tersebut berkembang sangat pesat dan telah merambah bidang lainnya seperti telekomunikasi, infrastruktur, pertambangan, properti, dan kesehatan. Setelah sukses di dunia bisnis, Sandiaga Uno mulai masuk ke dunia politik dengan bergabung dengan Partai Gerindra di tahun 2015. Ia mulai dikenal ketika memenangkan Pilkada DKI tahun 2017. Saat ini, Sandiaga Uno menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama. Nilai-nilai dasar bela negara yang dapat kita teladani dari Sandiaga Uno. Nilai-nilai dasar bela negara yang tercantum pada UU nomor 23 tahun 2019 antara lain yang pertama adalah cinta tanah air. Kesadaran bela negara diawali dengan rasa cinta terhadap tanah air. Kita harus sadar bahwa kita adalah bagian dari bangsa dan negara ini. Dari kecintaan kepada tanah air ini nantinya akan berkembang menjadi keinginan yang kuat untuk berbuat yang terbaik bagi negeri. Wujud cinta tanah air yang ditunjukkan oleh Sandiaga Uno salah satunya adalah ketika Indonesia mengalami pukulan besar akibat pandemi dan seluruh sektor pariwisata harus ditutup karena PSBB, membuat 13 sektor pariwisata terancam bangkrut dan 45,5 juta pekerja terdampak. Saat itu, Sandiaga Uno yang baru ditunjuk oleh Presiden untuk menggantikan Wisnu Tama menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diberi tugas untuk memberikan solusi agar sektor pariwisata tetap dapat berjalan dengan baik walaupun di masa pandemi. Sandiaga Uno mencerminkan sosok krisis leadership yang memang dibutuhkan pada saat pandemi COVID-19 ini. Krisis leadership adalah kemampuan pemimpin dalam mengatasi krisis atau tekanan yang sedang terjadi. Dalam hal ini, dalam waktu sebulan, Sandiaga Uno langsung mempersiapkan langkah-langkah strategis Kemenparekraf dalam mitigasi dampak dari COVID-19. Kinerja dan kerja keras Sandiaga Uno bukan hanya omongan semata. Beliau membuktikan dengan hasil dan mematahkan pernyataan bahwa dirinya tidak pantas untuk menggantikan Wisnu Tama.
Strategi dan kebijakan beliau dalam memulihkan sektor pariwisata di Indonesia sangat patut untuk diapresiasi. Beliau juga pantas untuk diakui sebagai pemimpin yang memiliki krisis leadership. Komunikasi dan cara Sandiaga Uno untuk membangun figur di masyarakat dapat dikatakan layak untuk menyandang seorang pemimpin yang visioner. Tidak heran, baru setengah tahun menjabat, namun penghargaan beliau sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah banyak, bahkan mengalahkan menteri-menteri terdahulu. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosok Sandiaga Uno ini memberikan kontribusi yang sangat besar pada kemajuan bangsa dan negara. Selain itu, rasa cinta tanah air dari Sandiaga Uno juga dapat dilihat ketika sedang bekerja atau menghadiri pertemuan. Beliau sering menggunakan produk dalam negeri, khususnya batik. Ia juga meminta masyarakat untuk menjadikan batik Nusantara sebagai simbol kebangkitan perekonomian. Hal ini menunjukkan sikap bangga dan senang akan hasil karya Indonesia. Sandiaga Uno juga mengajak kalangan muda untuk menjadikan musik sebagai salah satu ekspresi untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Ia mengembangkan musik menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif yang pengembangannya diwadahi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini diharapkan dapat membuat karya Indonesia dapat adalah sadar berbangsa dan bernegara. Sikap sadar berbangsa dan bernegara yang ditunjukkan oleh Sandiaga Uno salah satunya adalah dengan berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Beberapa organisasi yang aktif beliau ikuti antara lain pada tahun 2008, Sandiaga Uno terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Kemudian pada tahun 2010 hingga 2014 menjadi anggota Komite Ekonomi Indonesia. Pada bidang politik, ia mulai aktif bergabung di Partai Gerindra pada tahun 2015 dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Tahun 2017, ia juga mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta bersama Anies Baswedan. Dan saat ini ia berkontribusi aktif sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, dalam mencapai tujuan dalam bekerja, Sandiaga Uno menjalankan prinsip 4As, yaitu kerja keras, berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Kerja cerdas, yaitu bekerja dengan ilmu, keterampilan, dan kemampuan yang tinggi yang didapatkan dari belajar. Kerja tuntas, yaitu kerja sampai mendapatkan hasil, dan kerja ikhlas, yaitu kita harus ikhlas menerima apapun hasil kerja kita. Nilai bela negara yang ketiga adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara dapat ditunjukkan dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Seperti yang kita ketahui, sebelum terjun ke dunia politik, Sandiaga Uno merupakan seorang pengusaha yang sukses. Bahkan pada tahun 2011, Sandiaga Uno tercatat sebagai orang terkaya ke-37 di Indonesia versi majalah Forbes dengan jumlah kekayaan sekitar 660 juta US dollar. Di tengah eksistensinya sebagai seorang pengusaha sukses, ia rela meninggalkan hal tersebut untuk fokus ke bidang politik. Alasan terbesar Sandiaga Uno terjun ke dunia politik adalah ketika ia mencoba terjun ke lapangan, ia merasa sangat sedih melihat masyarakat yang memang sudah mengalami kesulitan, mulai dari pekerjaan dan harga sembako yang mahal. Ia pun juga berpikir apabila ia terus menjadi pengusaha memang bagus, bisa mensejahterakan puluhan sampai ratusan tenaga kerja. Tetapi, kalau lewat jalur politik dan menjadi seorang pemimpin, maka ia akan bisa memberikan dampak kepada jutaan ataupun puluhan juta rakyat Indonesia. Hal tersebut yang akhirnya membuat Sandiaga Uno rela dan yakin untuk meninggalkan dunia wirausaha dan terjun di bidang politik. Nilai bela negara yang terakhir adalah indikator kemampuan awal bela negara. Ditunjukkan dengan adanya sikap memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Hal ini dapat dilihat ketika dirinya baru saja dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi. Dalam kurun waktu seminggu, ia sudah memahami dan fasih mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa Sandiaga Uno memiliki kelebihan yaitu fast learning. Selain itu, ia juga dengan cepat memahami core issue yang membuat pariwisata di Indonesia semakin menurun dan dengan cepat pula memikirkan beberapa solusi untuk menangani hal tersebut dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Sikap selanjutnya yang menunjukkan kemampuan awal bela negara, yaitu sikap gemar olahraga dan senantiasa menjaga kesehatannya. Di sela aktivitasnya yang padat, Sandiaga Uno menyempatkan untuk berolahraga. Lari, basket, dan renang adalah olahraga favoritnya. Kegiatan olahraga ini dilakukan 5 kali dalam seminggu. Berbagai perlombaan lari, seperti lari maraton pun dilakukannya bersama teman-temannya dengan misi kemanusiaan atau charity. Menurut Sandiaga, berolahraga dapat mengeluarkan hormon endorfin yang membuat tubuh menjadi senang dan melatih mental untuk belajar ikhlas dan tenang. Di samping itu, Sandiaga juga rajin meminum vitamin C guna menjaga kondisi fisiknya. Dari beberapa contoh sikap bela negara Sandiaga Uno yang telah saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat saya teladani sebagai ASN ke depannya. Antara lain, saya akan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, salah satunya dengan cara menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati, dan mencintai produk serta karya dalam negeri. Yang kedua adalah mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang ketiga, selalu belajar dan menambah wawasan agar memiliki kecerdasan emosional dan intelijensia dalam bekerja sehari-hari.